Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kami update informasi kondisi lalu lintas pada sore hari ini langsung dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas menjelang jam pulang perkantoran pada sore hari ini terpantau di layar kaca Anda kondisi lalu lintas dari arah Kalibata, Depok, Pasar Minggu yang akan menuju lurus ke arah Tebet, Manggarai pada sore hari ini. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, terlihat dari adanya antrian pada traffic light pada sore hari ini. Pemirsa, dapat terlihat di layar kaca Anda kondisi lalu lintas atau antrian terjadi pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light dan didominasi oleh kendaraan pribadi pada sore hari ini. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dan selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas ketika melintas kawasan ini. Dan kondisi lalu lintas yang akan berbelok dari arah Pasar Minggu, Depok, Kalibata yang akan menuju ke arah kiri yakni ke arah Semanggi pada sore hari ini terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju Pasar Minggu, Depok atau Kalibata, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada kawasan ini. Dapat terlihat di layar kaca Anda memang perlambatan kecepatan kendaraan dan juga antrian terjadi selepas dari traffic light. Harap berhati-hati dan selalu bersabar ketika menunggu antrian pada traffic light dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Kemudian kondisi lalu lintas yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet, Manggarai lebih lancar, normal. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini selalu berkonsentrasi ketika Anda berkendara pada kawasan ini. Kemudian yang akan menuju dari arah Semanggi lurus ke arah MT Haryono, Cawang pada sore hari ini juga terpantau lancar. Harap berhati-hati dan selalu mengikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Kemudian pemirsa, dari arah Manggarai, Tebet yang akan lurus ke arah Pasar Minggu juga terpantau lancar. Dan memang selepas dari traffic light terpantau lebih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Untuk itu selalu antisipasi dan selalu mengikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Sebaliknya kondisi lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan lurus ke arah Manggarai, Tebet yang maksud kami berbelok ke arah kanan atau yang akan lurus menuju ke arah Semanggi terpantau lebih lancar dan lebih normal pada sore hari ini. Untuk itu selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, pemirsa. Dan untuk informasi terupdate Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center kami di 9119. Dan perlu kami himbau juga pemirsa, selalu antisipasi curah hujan yang semakin meningkat. Untuk itu tidak berhenti dan berteduh di bawah jembatan layang untuk mengantisipasi perlambatan kecepatan kendaraan atau terjadinya antrian pada jembatan layang atau di bawah jembatan layang. Untuk itu selalu berhati-hati dan mengikuti arahan petugas kami juga di sepanjang perjalanan Anda atau selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto menegaskan komitmen Polda Jatim dalam mendukung penuh reformasi kepolisian saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi 3 DPR RI masa persidangan tahun sidang 2025-2026 di Mapolda Jawa Timur pada Kamis 29 Januari 2026. Pemirsa, Panitia Kerja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Jawa Timur guna melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi penegakan hukum serta penerapan KUHP dan KUHAP baru di daerah. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Nanang Afianto MSI menegaskan bahwa reformasi Polri tidak hanya diukur dari perubahan aturan atau kebijakan internal, melainkan harus tercermin dalam sikap dan kinerja aparat di lapangan. Kapolda Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 3 DPR RI serta menegaskan keterbukaan Polda Jawa Timur terhadap masukan dan kritik konstruktif dari parlemen.
Sepanjang tahun 2025, Kapolda Jawa Timur menyebut situasi Kamtibmas di Jawa Timur terjaga aman dan kondusif. Hal ini tercermin dari suksesnya pengamanan operasi Ketupat Semeru dengan arus mudik lebaran yang lancar serta penurunan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas hingga 30%. Polda Jatim juga berhasil mengamankan peringatan May Day dan sejumlah aksi unjuk rasa, serta menangani bencana erupsi awan panas Gunung Semeru tanpa menimbulkan korban jiwa. Kapolda Jawa Timur menegaskan stabilitas keamanan berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dengan capaian investasi sebesar 147,7 triliun rupiah dan pertumbuhan ekonomi peringkat 3 nasional. Polda Jawa Timur pun menegaskan kesiapan mengawal kepastian hukum dan investasi demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur. Dari Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Di Kalimantan Barat, pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan mental dan emosional personil, Kapolres Singkawang menggelar kegiatan Self Healing and Emotional Cleansing bagi seluruh personil Polres Singkawang dan Bayangkari Cabang Singkawang. Kegiatan yang bekerja sama dengan Tanks Institute Indonesia ini digelar di Aula Kantor Wali Kota Singkawang pada Rabu 28 Januari 2026 dan berlangsung dengan khidmat serta penuh makna. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk merefresh dan merecharge pikiran serta hati personel agar mampu menjalankan tugas kepolisian secara lebih fokus dan humanis. Kegiatan menghadirkan motivator nasional Dr. Ketut Abid Halimi dari Tanks Institute Indonesia yang mengajak peserta untuk menjaga kesehatan mental di tengah tekanan tugas dan dinamika kehidupan. Acara ditutup dengan sesi refleksi dan emotional cleansing sebagai simbol pelepasan beban emosional serta penanaman semangat dan energi positif menyongsong tahun 2026. Melalui kegiatan ini, Polres Singkawang berharap dapat membangun sumber daya manusia Polri yang sehat secara mental, kuat secara emosional, dan semakin humanis dalam melayani masyarakat. Dari Humas Polres Singkawang, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polda Sumsel gelar pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas SIPSS 2026 tegaskan komitmen rekrutmen bersih dan transparan. Berikut laporan Bribda Serli Puspitasari, personil Humas Polda Sumatera Selatan. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serli Puspitasari dari Bid Humas Polda Sumsel. Pagi ini Polda Sumsel melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah penandatanganan fakta integritas dan panitia calon siswa dan orang tua pada penerimaan SIPSS tahun anggaran 2026 Polda Sumsel. Kegiatan dipimpin Karo SDM Polda Sumsel, Kombes Pol Sudrajat Hariwibowo SIK MSI, didampingi para perwakilan PJU Polda Sumsel, bertempat di Long Ampera, lantai 7 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kamis 22 Januari 2026. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Polda Sumatera Selatan menggelar kegiatan pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas panitia, calon siswa, serta orang tua wali dalam rangka penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS tahun anggaran 2026. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Karo SDM Polda Sumsel, Kombes Pol Sudrajat Hariwibowo, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Sumsel, pengawas internal, panitia seleksi, perwakilan instansi terkait, peserta seleksi, dan orang tua wali calon siswa SIPSS. Para peserta dan panitia menyatakan komitmennya untuk melaksanakan seluruh tahapan seleksi SIPSS secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN. Penandatanganan berita acara dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum terhadap proses seleksi yang bersih dan berintegritas. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.